Inilah waktu yang tepat untuk memberikan doping alami yang sudah kita kombinasikan dengan jangkrik dan ulat hongkong tadi, teman-teman. Namun untuk pemberiannya jangan terlalu banyak ya. Halo sahabat Kicomania, jumpa lagi dengan saya di channel yang berbagi pengalaman seputar burung. Nah oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips lagi ya, yaitu cara menggacorkan burung sirtu dengan bahan alami. Dan bahan alami ini sudah sangat sering sekali saya gunakan untuk menggacorkan burung-burung yang saya pelihara, teman-teman. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan ini bahan alami dari daun mengkudu, teman-teman. Nah ini teman-teman. Lalu untuk cara pemakaiannya, kita potong-potong terlebih dahulu daun mengkudunya ya. Oke, kita potong-potong dulu teman-teman. Namun seperti biasa ya, untuk pemotongan daun mengkudu ini jangan menggunakan pisau teman-teman. Nah setelah dipotong-potong seperti ini, kita berikan potongan daun mengkudu ini bukan langsung pada burung sirtu yang kita pelihara ya, melainkan potongan daun mengkudu ini kita berikan kepada jangkrik dan ulat hongkong, teman-teman. Biarkan jangkrik dan ulat hongkong ini memakan daun mengkudu sebelum kita berikan EF ini pada burung sirtu yang kita pelihara ya. Nah di samping itu, sembari kita menunggu jangkrik dan ulat hongkong memakan daun mengkudu ini, kita lakukan aktivitas untuk burung sirtu yang kita pelihara dulu, teman-teman. Kita lakukan mandi pagi, jangan terlalu basah, karena tujuannya supaya burung sirtu yang kita pelihara ini birahinya nggak turun ya. Jadi doping dari daun mengkudu tadi bisa dengan mudah menaikkan birahinya, teman-teman. Nah setelah kita mandikan, kita lanjut dengan penjemuran. Namun penjemuran untuk burung sirtu ini maksimal 1 jam teman-teman, karena tujuannya untuk menghindari tetelo, teman-teman. Karena burung sirtu ini bukan termasuk burung yang menyukai hawa panas ya. Dan di habitat aslinya pun dia lebih suka di pepohonan yang benar-benar hawanya sejuk, teman-teman. Jadi demi menghindari gangguan tetelo, alangkah lebih baiknya kita lakukan penjemuran untuk burung sirtu cukup hanya 1 jam saja ya. Nah setelah kita lakukan aktivitas untuk burung sirtu yang kita pelihara, inilah waktu yang tepat untuk memberikan doping alami yang sudah kita kombinasikan dengan jangkrik dan ulat hongkong tadi, teman-teman. Namun untuk pemberiannya jangan terlalu banyak ya, karena burung sirtu ini jika dia merasa kenyang, maka suara burung sirtu ini yang dia keluarkan akan pelan, teman-teman. Jadi usahakan jangan terlalu banyak ya untuk pemberian EF-nya. Walaupun EF-nya sudah kita berikan doping alami, namun jika kita memberikannya terlalu kenyang, dia akan lebih banyak menyisir bulu dibandingkan dengan kicauannya, teman-teman. Jadi untuk pemberiannya kita berikan jangkrik cukup hanya 2 ekor dan ulat hongkongnya kita berikan 10 ekor saja ya. Itu sudah cukup, teman-teman. Sebenarnya untuk perawatan burung sirtu ini saya pernah mengupload perawatan burung sirtu dari Om Yokan ya. Dan itu pemberian jangkriknya tanpa doping, teman-teman. Nah dari perawatan burung sirtu dari Om Yokan itu, jika burung sirtu mau bunyi berarti birahinya gampang naik. Namun jika burung sirtu itu belum mau bunyi, berarti burung sirtu yang teman-teman pelihara birahinya susah naik. Nah jika burung sirtu birahinya susah naik, inilah doping alami dan aturan pemberian EF-nya, teman-teman, yaitu jangkrik 2 ekor dan ulat hongkongnya 10 ekor. Dan itu pun EF yang sudah kita doping dengan daun mengkudu, teman-teman.
Lalu untuk di sore harinya kita lakukan hal yang sama ya, yaitu jangkrik 2 ekor dan untuk ulat hongkongnya 10 ekor. Namun untuk di sore hari ini jangan dimandikan dan jangan kita lakukan penjemuran teman-teman. Cukup kita hanya memberikan EF saja ya, supaya birahinya cepat stabil. Jadi simple ya, cukup kita lakukan hanya di pagi hari saja. Kalau menurut saya memelihara burung sirtu ini simple dan sederhana ya, karena tidak memakan waktu yang berjam-jam untuk melakukan aktivitasnya teman-teman. Nah oke teman-teman, itulah tadi cara menggacorkan burung sirtu versi dari saya ya. Jika ada kesamaan dan perbedaan, saya mohon maaf karena saya hanya berbagi atas pengalaman yang sudah saya dapatkan. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Salam sahabat kicau mania.